Halo Besti, ketemu lagi sama kita masih di Kidzania bagian 2. Kalau di video sebelumnya kita sudah bekerja di kantor polisi, pemadam kebakaran, dan klinik kecantikan. Video kali ini kita masih mau lanjut bekerja lagi ya, biar kita bisa mengumpulkan uang yang banyak. Mau tahu kali ini kita bekerja di mana lagi? Dan menjadi apa saja? Tonton videonya yuk Besti. Tapi sebelum menonton seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini sekarang juga. Yuk kita mulai. Welcome to the Dharma family. Nah, sekarang coba tebak kita mau kerja cari apa nih? Kita sudah ada di klinik gigi. Yaps, benar sekali. Kita mau bekerja menjadi dokter gigi ya. Sebelum mulai bekerja, kita pakai jas dan topi dokter giginya dulu ya Besti. Lalu kita akan mendengarkan penjelasan dan menonton video mengenai pekerjaan dokter gigi. Seperti biasa, kita juga akan diberitahu pekerjaan apa yang akan kita kerjakan di sini ya Besti. Di video ini kita dijelaskan mengenai penyebab gigi kita berlubang ya. Sering makan makanan manis, malas menggosok gigi. Menggosok gigi tapi tidak menggunakan pasta gigi adalah beberapa penyebab gigi kita berlubang. Gigi berlubang ini juga bisa mengakibatkan sakit kepala, juga infeksi yang bisa menyebar ke indera dan organ lain kita. Jadi jangan anggap remeh kalau gigi kita berlubang ya Besti. Harus cepat pergi ke dokter gigi untuk diobati. Tapi kita ke dokter giginya tidak boleh saat gigi kita sakit saja ya. Kita wajib memeriksakan gigi kita minimal 6 bulan sekali. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang kita lagi praktek menggosok gigi yang baik dan benar ya Besti. Menggosok gigi dengan baik dan benar salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah gigi kita berlubang. Gosok gigi idealnya dilakukan 2 kali sehari, sehabis makan dan sebelum tidur malam dengan durasi 2 menit ya. Sehabis kita praktek bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar, kita diberi tugas untuk menambal gigi pasien ya Besti. Karena cuma hanya ada 2 pasien, Angel dan Dudu, mengobati pasien yang sama dan saling membantu ya. Pertama-tama kita akan cek dulu gigi yang mana yang berlubang. Setelah kita tahu gigi yang mana yang berlubang, kita akan lanjut cek kondisi giginya dahulu ya. Bisa atau tidak kita tambal. Karena ada beberapa kondisi gigi yang tidak boleh langsung ditambal ya. Walaupun giginya berlubang seperti gigi yang sudah mengalami infeksi. Karena apabila giginya sudah infeksi maka harus disembuhkan terlebih dahulu, baru bisa ditambal ya. Kalau giginya tidak ada keluhan dan bisa untuk ditambal, kita akan lanjut bersihkan terlebih dahulu ya giginya, supaya bersih dan tidak ada kuman lagi. Lalu kita buat bahan untuk menambal giginya. Kita ambil dan letakkan di atas gigi yang berlubang tadi ya. Kemudian kita ratakan dan rapikan ya Besti. Setelah gigi yang berlubang tadi tertambal dengan rapi, kita akan tunggu sebentar sampai tambalannya benar-benar kering ya. Kalau sudah benar-benar kering berarti sudah selesai deh. Jangan lupa untuk mengingatkan pasiennya agar tidak makan selama kurang lebih 30 menit ya. Tetapi diperbolehkan untuk minum ya. Asyik, kakak, Angel, dan Dudu udah selesai nih bekerja sebagai dokter gigi. Kita mau ambil upahnya ya.
Setelah bekerja sebagai dokter gigi, Kakak, Angel, dan Dudu lanjut mau bekerja di kantor yang menyediakan transportasi umum, yaitu perusahaan taksi. Ini kita lagi jalan ke perusahaan taksinya ya Besti. Nah, kita sudah sampai. Kita masuk yuk dan mulai bermain. Kita scan dulu ya Besti gelangnya sebelum mulai bermain. Oh iya Besti, rata-rata permainan di sini memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 20 menit ya. Pertama-tama seperti biasa sebelum kita mulai bekerja, kita akan menonton video dulu ya. Kalau yang ini videonya mengenai dampak bahan bakar yang kita gunakan sekarang terhadap bumi kita. Ternyata bahan bakar yang kita gunakan sekarang ini sangat tidak ramah lingkungan loh. Karena bisa menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan pemanasan global. Apalagi sekarang semakin marak kebakaran hutan dan penebangan hutan liar ya. Sehingga filter kita untuk polusi udara semakin berkurang. Di sini juga dijelaskan asal dari bahan bakar kendaraan yang kita gunakan. Salah satunya berasal dari endapan fosil yang sudah terendap selama berjuta-juta tahun lamanya. Oleh karena itu, bahan bakar minyak menjadi salah satu dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya. Maka dari itu sekarang banyak dijual mobil listrik karena selain untuk menghemat bahan bakar minyak, juga karena kendaraan jenis ini lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan residu yang menyebabkan polusi udara. Termasuk perusahaan taksi ini ya. Mereka juga sudah memakai mobil dengan tenaga listrik. Oh iya Besti, kita harus menjaga bumi kita ini ya, demi keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti. Ini layar videonya canggih sekali loh Besti. Kita bisa mengubah layarnya hanya dengan sentuhan tangan. Nah, setelah selesai menonton videonya, kita mau mencoba naik miniatur mobil taksi dengan tenaga listrik ya. Yuk kita naik taksinya Besti. Mobil taksi ini bisa dinaiki oleh satu orang dewasa dan 2 orang anak di luar supirnya ya. Kita akan dibawa berkeliling area Kidzania ini. Wah, seru sekali ya Besti. Mobilnya mirip seperti taksi beneran loh. Untuk naik mobil taksi ini kita harus membayar ya. Bayarnya memakai uang dari Kidzania. Tapi kita juga akan menerima upah karena tadi sudah bekerja. Habis ini kita mau kemana lagi ya? Nah, sekarang kita mau baking dulu. Kira-kira nanti kita mau membuat apa ya? Sebelum kita memasak, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Lalu memakai celemek dan topi supaya rambut kita tidak terjatuh. Nah, setelah selesai memakai celemek dan topi, kita mau lanjut menonton video dulu ya mengenai cara pembuatan tepung yang akan kita gunakan nanti. Ternyata tepung yang sering dibuat donat, kue adalah tepung gandum. Tepung gandum dibuat dari biji gandum yang dibawa ke pabrik, lalu diolah menjadi tepung dengan menggunakan mesin khusus. Setelah selesai menonton, kita mau membuat cookies ya. Cookies ini juga terbuat dari tepung gandum tersebut. Sebelum membuat cookiesnya, kita pakai sarung tangan plastik dulu ya, supaya lebih higienis. Nah, ini kita mulai membuat cookiesnya ya Besti. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada tepung, telur, gula, dan mentega.
serta ada Koko Crunch yang akan kita jadikan topping. Kemudian kita timbang sesuai dengan resepnya ya. Yang pertama kita campur adalah tepung, telur, dan gula ya Besti. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Setelah semua bahan tadi tercampur merata, kita akan menambahkan mentega supaya adonannya menjadi kalis. Lalu kita aduk lagi perlahan sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Oh iya, kita kebagian satu-satu ya mengaduk adonannya. Setelah semua bahan tercampur menjadi satu, kita akan bagi-bagi adonannya per orang ya. Untuk dihias menggunakan topping Koko Crunch. Kita lihat kakaknya mencontohkan dulu ya. Bagaimana cara membentuk adonannya menjadi cookies dan bagaimana cara menaruh topping Koko Crunch-nya ya Besti. Pertama-tama adonannya akan kita timbang terlebih dahulu ya, supaya nanti cookiesnya sama beratnya. Lalu akan kita bulatkan ya adonannya menjadi seperti bola. Setelah menjadi seperti bola, adonannya akan kita pipihkan ya, menjadi seperti koin logam. Lalu tinggal kita taruh Koko Crunch di atasnya sesuai selera ya. Nah, ini cookies kita dipindahkan ke tray oleh kakaknya. Karena cookiesnya akan di oven biar matang ya. Untuk memasukkan cookiesnya ke dalam oven, nanti kakaknya ya yang mengerjakan. Karena berbahaya dan kita pun memang tidak boleh mendekat ke area oven ya. Nah, tugas kita membuat cookies sudah selesai nih Besti. Kita buka kembali celemek dan toppingnya dulu ya. Serta kita lepas sarung tangan plastik dan taruh di tempat sampah. Setelah selesai kita bekerja, kita diberi upah dan cookies yang sama dengan adonan yang kita buat tadi ya Besti. Tapi bukan cookies yang kita buat tadi ya Besti. Karena cookies yang kita buat tadi baru mau dimasukkan ke oven. Jadi kalau menunggu cookiesnya matang, kita bakal kelamaan di sini. Sedangkan kita masih mau lanjut bermain lagi nih. Habis ini kita mau bekerja jadi apa lagi ya Besti? Oh iya, Kidzania ini terdiri dari 2 lantai ya. Kita pengen coba naik dan melihat ke atas ya. Yuk kita naik Besti. Nah, kita sudah di atas ya Besti. Kakak melihat ada perusahaan marshmallow di sini. Kita mau coba bermain ya. Tapi pekerjaan di sini adalah sebagai detektif. Jadi yang boleh bermain di sini hanya anak-anak yang sudah bisa baca ya. Kita lanjut kerja di pabrik coklat saja yuk Besti. Seperti biasa sebelum mulai bermain kita scan dulu ya gelangnya. Lalu kita lanjut untuk memakai apron dulu. Untuk berjaga-jaga supaya pakaian kita tidak kotor bila terkena lelehan coklat. Setelah selesai memakai apron, kita mau cuci tangan terlebih dahulu ya. Wastafel tempat cuci tangannya ada di sebelah sana. Kita cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun ya Besti, supaya tangan kita bersih saat kita mengolah coklat nanti. Jangan lupa tangannya kita keringkan dulu ya, menggunakan mesin dryer. Nah, ini kita sudah siap ya untuk membuat coklatnya. Karena coklat ini isinya kacang mede, pertama-tama kita akan menaruh kacang medenya dulu pada cetakan. Isi secukupnya saja ya Besti, karena cetakan coklatnya hanya untuk 1 bar coklat. Lalu lanjut kita siram dengan cairan coklatnya. Kemudian tinggal kita masukkan lemari pendingin untuk dibekukan. Setelah beku nanti coklatnya akan kita packing ya. Oh iya Besti, karena kita masih mau bekerja di beberapa tempat, kita bakal lanjut ke part 3 ya.
Terima kasih sudah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, share dan like video kita, serta jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di alisaangela_12. Hore, coklat kita sudah jadi. Karena kita lapar, kita mau makan coklatnya dulu ya Besti. Coklatnya enak. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya ya. Dadah.